Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas uraian materi dari bab 4 pada modul pembelajaran SMA SMK berbasis digital pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang soal latihan dan pembahasan. Soal latihan soal dan pembahasan bab 4, Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Latihan soal dan pembahasan kegiatan pembelajaran 1, latar belakang Sumpah Pemuda. Soal yang pertama, pada era politik etis ada sebuah simbol yang muncul yang disebut dengan istilah A. Kemajuan, B. Modern, C. Perubahan, dan D. Peningkatan. Jawaban yang kita pilih adalah pilihan bagian A, yaitu kemajuan. Karena pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pada era politik etis muncullah sebuah simbol yang diberi nama kemajuan. Jadi, jawaban yang paling benar yang kita pilih adalah bagian A. Soal yang kedua yaitu, di Batavia, lambang kemajuan ditandai dengan A. Patung, B. Lukisan, C. Tram listrik yang mulai beroperasi, dan D. Burung Garuda. Jawaban yang kita pilih atau jawaban yang benar adalah jawaban bagian C, yaitu tram listrik yang mulai beroperasi. Karena lambang kemajuan yang ada di Batavia dapat ditandai dengan adanya tram listrik yang mulai beroperasi pada saat itu. Seperti pada materi yang kita bahas pada video sebelumnya bahwa lambang dari kemajuan ini adalah tram listrik yang mulai beroperasi. Oke, kita masuk dalam soal yang ketiga. Para priai pada awal abad ke-20 mulai menuangkan gagasannya melalui A. Media sosial, B. Media telepon, C. Pers atau media cetak, dan D. Media cetak atau surat kabar. Jawaban yang benar atau jawaban yang dipilih adalah jawaban bagian C, yaitu pers atau media cetak. Di mana dijelaskan bahwa para priai pada awal abad ke-20 menuangkan gagasannya melalui pers atau media cetak. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban bagian C. Termasuk dalam soal yang keempat, salah satu orang yang pertama aktif dalam dunia pers adalah A. R.A. Kartini, B. G. Francis, C. N.Y.R.M. Abendanon, D. Insinyur Soekarno. Jawaban yang dipilih adalah bagian B, di mana pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa HCO, Klockner, Bronson dari Bintang Hindia, F. Wiger dari Bintang Baru, dan G. Francis dari Pemberitaan Betawi merupakan orang pertama yang aktif dalam dunia pers dan merupakan orang Indo. Nah, jadi jawaban yang dipilih adalah G. Francis. Kemudian soal yang kelima adalah, pemikiran dari kaum muda terpelajar semakin rasional dan memiliki wawasan yang luas, sehingga memperlancar perkembangan paham baru. Nah, salah satu paham baru yang dimaksud adalah A. Nasionalisme, B. Liberalisme, C. Politik etis, dan D. Sosialisme. Dan jawaban yang dipilih adalah bagian A. Nasionalisme, yang dimana dijelaskan sebelumnya bahwa berkembangnya paham-paham baru di Indonesia, salah satu paham baru tersebut adalah nasionalisme. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A, nasionalisme. Kita masuk dalam latihan soal dan pembahasan kegiatan pembelajaran 2, Sumpah Pemuda, Tonggak Persatuan dan Kesatuan. Soal nomor 1, nilai yang tidak terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah A. Demokrasi, B. Jati diri, C. Kedaulatan, dan D. Perpecahan. Jawaban yang dipilih adalah bagian D, yaitu perpecahan, karena terbentuknya Sumpah Pemuda didorong oleh persatuan dari semua pemuda yang ada di Indonesia. Jadi,
Jawaban yang dipilih adalah bagian D karena perpecahan tersebut bukan nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Soal yang kedua, pada bulan berapakah Panitia Kongres Pemuda II dibentuk? A. Juni 1928, B. Juli 1928, C. Juni 1927, dan D. Agustus 1928. Jawaban yang benar adalah bagian A, yaitu Juni 1928, yang dimana sudah dijelaskan bahwa pada bulan Juni 1928, Sugondo Jojo Puspito dari PPPI terpilih sebagai Ketua Kongres Pemuda II dan terbentuklah Panitia Kongres. Nah, jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Kita masuk dalam soal yang ketiga. Apakah yang dihasilkan dalam Kongres Pemuda I? A. Bendera Persatuan, B. Bahasa Persatuan, C. Dasar Negara, dan D. Undang-Undang. Jawaban yang benar adalah bagian B, yaitu Bahasa Persatuan, yang dimana pada uraian materi yang kita bahas pada video sebelumnya menjelaskan bahwa pada Kongres Pemuda I telah disepakati dan diputuskan bahwa Bahasa Persatuan adalah bahasa Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah Bahasa Persatuan pada bagian B. Soal nomor 4. Pertemuan organisasi pemuda dilaksanakan pada A. 15 Agustus 1927, B. 15 November 1925, C. 15 November 1926, dan D. 17 Agustus 1945. Jawaban yang benar atau jawaban yang dipilih adalah bagian B, 15 November 1925, yang dimana dijelaskan bahwa pertemuan organisasi-organisasi pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1925. Dan pertemuan ini jugalah yang membentuk Kongres Pemuda pertama. Soal nomor 5, yaitu salah satu asas dari PI adalah A. Persatuan, B. Perubahan, C. Kemerdekaan, dan D. Kesatuan. Jawaban yang benar adalah bagian A, yaitu persatuan, di mana dijelaskan bahwa PI bahkan persatuan menjadi salah satu asas perjuangan. Nah, PI di sini menjadikan persatuan sebagai asas perjuangannya. Kita masuk dalam latihan soal dan pembahasan kegiatan pembelajaran 3, yaitu penguatan jati diri keindonesiaan. Soal yang pertama, organisasi apa yang mendorong perkembangan organisasi wanita? A. Organisasi pemuda, B. Organisasi politik, C. Organisasi keagamaan, dan D. Organisasi PNI. Jawaban yang benar adalah A. Organisasi pemuda, di mana dijelaskan bahwa seiring berkembangnya organisasi di kalangan pemuda, organisasi wanita atau perempuan juga ikut berkembang di Indonesia. Soal yang kedua, munculnya nasionalisme di berbagai daerah digerakkan oleh A. Agama dan ras, B. Tradisi dan agama, C. Visi dan misi sebuah daerah, D. Karena paksaan. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban bagian B, yaitu tradisi dan agama. Di mana dijelaskan pada video sebelumnya bahwa di berbagai daerah munculnya rasa nasionalisme digerakkan oleh tradisi dan agama. Jadi yang kita pilih adalah bagian B. Soal yang ketiga, sebagai anggota Volksrat, Bumiputra berhak penuh untuk A. Berperang, B. Menyuarakan pendapat, C. Berkhianat, D. Memprovokasi. Jawaban yang benar adalah bagian B. Menyuarakan pendapat, yang dimana sebagai anggota Volksrat, Bumiputra berhak penuh untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Soal yang keempat, siapakah pemimpin PNI? A. Muhammad Hatta, B. Muhammad Husni Tamrin, C. Soekarno, dan D. Patimura. Jawaban yang benar adalah bagian C, yang dimana pada video sebelumnya dijelaskan pada uraian materi bahwa Soekarno yang merupakan seorang terpelajar dan cerdas mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Nasional Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C, yaitu Soekarno.
Soal yang kelima dan yang terakhir adalah tahun berapakah pemimpin PNI ditangkap? A. Akhir tahun 1920, B. Akhir tahun 1929, C. Akhir tahun 1928, dan D. Akhir tahun 1927. Jawaban yang benar adalah bagian B, yaitu akhir tahun 1929, yang dimana dijelaskan bahwa di akhir tahun 1929 pemimpin PNI ditangkap. Inilah latihan soal dan pembahasan pada bab 4 modul pembelajaran SMA SMK berbasis digital pada mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11. Semoga adik-adik dapat memahami dan adik-adik dapat mengerti dari soal-soal dan pembahasan yang kita telah bahas bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.